Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai forward chaining versus backward chaining. Sebelum membahas mengenai forward chaining dengan backward chaining, ada baiknya kita flashback sedikit pada materi kita minggu yang lalu, yaitu membahas mengenai sistem pakar, di mana kita sudah membahas mengenai 3 komponen utama pada sistem pakar, yaitu knowledge base atau basis pengetahuan, yang kedua adalah inference engine atau mesin inferensi, dan yang ketiga adalah user interface atau antar muka pengguna. Nah, pada bagian mesin inferensi itu dikenal sebagai otaknya daripada sistem pakar, karena merupakan unit pemrosesan utama daripada sistem pakar tersebut. Nah, dengan bantuan mesin inferensi lah sistem dapat mengekstraksi pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya telah kita susun di dalam basis pengetahuan tersebut. Nah, ada 2 jenis strategi pada mesin inferensi ini. Yang pertama itu adalah forward chaining, metode penalaran maju, yaitu dimulai dari fakta dan aturan yang diketahui dan menerapkan aturan inferensi untuk menambahkan kesimpulan pada fakta yang kita ketahui tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah backward chaining. Itu adalah metode penalaran mundur yang dimulai dari tujuan dan bekerja mundur untuk membuktikan fakta-fakta yang sudah diketahui tersebut. Berikut kita sarikan beberapa poin dari 2 strategi tersebut. Nah, yang pertama tadi adalah forward chaining atau penalaran maju. Penalaran maju itu adalah penalarannya dimulai dari fakta atau dari data. Kemudian kita terapkan aturan untuk menemukan semua kesimpulan yang memungkinkan. Nah, kalau kita perhatikan penalaran maju ini adalah dia dimulai dari data menuju kepada tujuan atau kesimpulan. Dia bergerak maju dari data, bergerak maju menuju tujuan dan kesimpulan. Dan dikatakan dengan istilah adalah data driven, karena dia berbasisnya adalah dari data dulu menuju kepada kesimpulan. Nah, sekarang kita lihat yang kedua itu adalah backward chaining atau penalaran mundur. Dimulainya adalah justru dari sebaliknya, adalah dari kesimpulan atau dari tujuan dulu. Ya, apa sih tujuan atau kesimpulan yang kita inginkan untuk kita cari? Maka selanjutnya baru dia bekerja mundur untuk menemukan fakta-fakta pendukungnya tersebut. Jadi kalau kita gambarkan justru sebaliknya dibandingkan dengan forward chaining tadi. Jadi dia dari tujuan dulu atau dari kesimpulan, mundur dia mencari sampai ditemukan data yang sesuai dengan tujuan atau kesimpulan yang kita inginkan tadi. Istilah lain daripada backward chaining itu dikatakan adalah berbasisnya kepada goal driven atau kepada tujuannya. Forward chaining sering juga disebut dengan forward reasoning atau sebuah penalaran yang berbasiskan kepada data driven. Pelacakan maju adalah pendekatan yang dimotori oleh data atau disebut juga dengan data driven. Dalam pendekatan ini, pelacakan dimulai dari informasi masukan atau inputannya dulu dan selanjutnya mencoba menggambarkan kesimpulan. Pelacakan maju mencari fakta yang sesuai dengan bahagian if atau bahagian antecedennya dan dari aturan if then. Then-nya adalah pada bahagian konsekuensi atau pada bahagian kesimpulan. Pada penalaran maju atau pada penalaran forward chaining ini, aturan itu dievaluasi sebagai 1 adalah true atau benar, 2 adalah false atau salah, dan 3 adalah unknown. Evaluasi aturan adalah sebuah proses daripada perulangan. Dan ketika tidak ada lagi aturan yang dapat ditelusuri, proses penalaran akan dihentikan walaupun tujuan belum tercapai. Selanjutnya adalah backward chaining atau backward reasoning, yaitu berbasiskan kepada goal driven. Pelacakan mundur itu adalah pendekatan yang dimotori oleh tujuan atau goal driven. Nah, dalam pendekatan ini pelacakan justru dimulai dari tujuan, berbeda tadi dengan forward chaining yang dimulai adalah dari fakta menuju atau dari data menuju kepada tujuan. Sedangkan backward chaining justru sebaliknya, dari tujuan nanti akan dicocokkan ke data-data yang dimiliki. Nah, selanjutnya dicari aturan yang memiliki tujuan tersebut untuk kesimpulannya. Selanjutnya, proses pelacakan menggunakan premis-premis untuk aturan tersebut sebagai tujuan baru dan mencari aturan lain dengan tujuan baru sebagai kesimpulannya. Nah, proses ini akan terus berlanjut sampai semua kemungkinan nanti ditemukan.
Nah, untuk penalaran mundur atau backward chaining ini, maka Anda harus membagi masalah terlebih dulu atas beberapa sub masalah. Kemudian coba untuk memecahkan satu sub masalah dulu, dan lalu dicoba untuk memecahkan sub masalah yang lainnya. Baik, kita perhatikan dua gambar berikut ya. Yang sebelah kiri ini adalah forward chaining atau penalaran maju. Tadi udah kita bahas bahwa pada penalaran maju itu dimulai adalah dari keadaan awal atau data atau fakta awal yang kita miliki, kemudian menuju kepada tujuan yang ingin kita capai. Jadi kita lihat di sini keadaan awalnya adalah D, menuju kepada tujuan yang ingin dicapai. Di sini terbagi dua cabangnya, ada I dan ada C. I, J, tujuannya adalah J, kemudian pada C itu ada tujuannya adalah T dengan T satunya lagi. Nah, bergerak dari keadaan awal D menuju kepada tujuan. Ini adalah penalaran maju. Sebaliknya kita lihat di sini adalah penalaran mundur atau backward chaining. Justru sebaliknya, kalau tadi berawalnya adalah bermula dari keadaan awal menuju tujuan, maka pada backward chaining mulai dari tujuan dibalikkan kemudian dicocokkan dengan keadaan awalnya. Berikutnya, apa sih yang mempengaruhi pemilihan metode penalaran dua penalaran tadi? Sebaiknya kita akan memilih forward chaining kah atau backward chaining kah? Nah, untuk memutuskan mana strategi yang akan kita pilih di antara dua strategi yang ada pada mesin inferensi ini, ada beberapa persyaratan yang sebaiknya kita perhatikan sebelum kita memutuskan strategi yang akan kita gunakan. Ya. Nah, yang pertama itu adalah jika jumlah keadaan awal lebih kecil daripada tujuan. Jadi jika keadaan awalnya lebih kecil daripada tujuan, maka sebaiknya yang Anda gunakan itu adalah forward chaining. Jika jumlah tujuan justru lebih banyak daripada keadaan awal, ya sebaliknya, tentu yang Anda pilih adalah penalaran backward chaining. Bentuk kejadian yang akan memicu penyelesaian masalah. Jika kejadian itu berupa fakta baru, maka lebih baik dipilih adalah penalaran forward chaining. Namun jika kejadian itu adalah berupa query atau pertanyaan, maka lebih baik digunakan nanti adalah penalaran backward chaining. Sekarang kita masuk ke contoh forward reasoning atau forward chaining. Nah, di sini ada contoh yang sederhana sekali untuk memberikan pemahaman Anda bagaimana implementasi penalaran daripada forward reasoning atau forward chaining ini. Contoh misalkan adalah kita menentukan atau diminta untuk menentukan warna binatang yang bernama Fritz. Data awal yang kita miliki adalah Fritz tersebut melompat dan memakan serangga. Nah, di sini terdapat 4 aturan atau 4 rule yang harus kita cermati. Yang pertama adalah if X. Kenapa X? Karena kita belum mengetahui ini binatangnya apa gitu ya. Jadi kita beri variabelnya dulu atau simbolnya adalah X. If X melompat dan memakan serangga, maka X tersebut adalah katak. Rule yang kedua, if X terbang dan bernyanyi, maka X tersebut adalah burung kenari. Rule yang ketiga, if X adalah katak, maka X adalah berwarna hijau. Sedangkan rule yang keempat, if X adalah burung kenari, maka X berwarna kuning. Nah, kita perhatikan di sini bagaimana cara kita menyelesaikan ini. Kita lihat dulu adalah dari apa yang kita inginkan. Yang kita inginkan itu adalah kita menentukan warna seekor binatang yang bernama Fritz. Nah, warna tadi itu terletaknya adalah pada rule ketiga dan rule keempat. Maka di sini kita melihat langkahnya itu kita bergeraknya adalah dari rule ketiga dan rule keempat dulu. Karena warna tadi terletaknya adalah pada rule ketiga, yaitu warnanya hijau, dan rule keempat warnanya kuning. Nah, dari rule yang ketiga berwarna hijau dan rule keempat berwarna kuning, kita belum mendapatkan informasi apa-apa. Karena kita belum mengetahui kecocokan antara rule ketiga dengan rule keempat dengan data awal yang kita miliki, yaitu melompat dan memakan serangga. Oleh sebab itu kita lihat dulu pada rule yang keempat. If X adalah burung kenari, maka X tersebut berwarna kuning. Sekarang kita telusuri bahagian daripada if yang berada di sini, kita lihat mana kecocokannya dengan then pada rule yang lainnya. Karena dia adalah menalar, maka kita telusuri dari sini, yang cocoknya itu adalah ke rule yang kedua. Ya, jika X adalah burung kenari, maka X itu berwarna kuning.
Maka apabila dia burung kenari, maka dia terbang dan bernyanyi. Bagian ini tidak cocok dengan data awal kita, dia melompat dan memakan serangga. Maka rule ini tidak menjawab dari apa yang ingin kita cari, karena tidak cocok dengan data awal. Maka apakah dia berwarna kuning? Tidak, karena tidak cocok dengan data awal kita melompat dan memakan serangga. Karena kalau dia berwarna kuning, dia adalah terbang dan bernyanyi, bukan melompat dan memakan serangga. Kita pindah berikutnya adalah ke rule yang ketiga. Rule yang ketiga itu adalah if X adalah kata, jika X tersebut adalah kata, maka X itu berwarna hijau. Kita lihat di sini bahagian if menjadi bahagian then pada rule yang pertama kecocokannya. Jadi ditelusuri, balik lagi ke sini ya. Jika X itu adalah kata, maka X itu melompat dan memakan serangga. Maka ini adalah cocok dengan data awal kita, dia melompat dan memakan serangga. Maka kita katakan di sini, apakah warna seekor binatang yang bernama Fritz itu? Warnanya adalah hijau. Kenapa? Karena cocok dengan data awal melompat dan memakan serangga. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana dengan backward reasoning atau backward chaining. Ya, nah di sini antecedent atau pada bagian if Fritz melompat dan memakan serangga itu udah bernilai true atau benar. Maka disimpulkan di sini bahwa Fritz itu adalah katak dan bukan burung kenari. Kemudian tujuan menentukan warna Fritz sekarang sudah dicapai, yaitu Fritz itu adalah berwarna hijau jika dia katak dan berwarna kuning jika dia burung kenari. Maka Fritz adalah katak karena melompat dan memakan serangga. Jadi Fritz adalah berwarna hijau. Jadi kebalikan dengan langkah-langkah pada forward chaining yang sudah kita lakukan di depan. Oke, sekarang kita lihat ke contoh kasus. Di sini terdapat beberapa contoh-contoh aturan. Ada 10 rule, yaitu mulai dari rule 1 sampai rule 10 atau aturan 1 sampai dengan aturan 10. Kita lihat dulu aturan yang pertama atau rule yang pertama. If A and B, then C. Rule kedua, if C, then D. Rule ketiga, if A and A, then F. Rule yang keempat, if A, then G. Rule yang kelima, if F and G, then D. Rule yang keenam, if A and G, then H. Rule yang ketujuh, if C and H, then E. Rule yang kedelapan, if A and A, if E and A, then J. Rule ke-9, if G, then J. Dan rule ke-10 adalah if J, then K. Maka dari aturan yang ke-10 ini, disimpan semuanya ke dalam basis pengetahuan. Fakta awal yang diberikan hanyalah A and E bernilai true atau benar. Nah, kita ingin membuktikan apakah K dengan adanya A dan E yang bernilai benar atau true tadi, K-nya nanti juga apakah juga bernilai true atau benar. Jadi yang diketahui hanyalah A dan E bernilai true atau benar. Di sini A dan E bernilai true atau benar. Oke, langkah penyelesaiannya kita perhatikan berikut ini. Untuk menyelesaikan kasus tadi, maka saya bawa kembali dulu adalah 10 aturan tadi yang terdapat di dalam tabel ini, kemudian dengan ketentuan awal yang mengikutinya, bahwa fakta awal yang diberikan adalah A dan E bernilai benar, dan ingin kita buktikan apakah K nanti yang merupakan kesimpulan nanti juga bernilai benar berdasarkan data awal yang kita miliki. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara penalarannya, bagaimana cara penalaran menggunakan adalah forward chaining, ya. Perpindahan antar node-nya. Nah, sekarang kita lihat. Data awal yang kita miliki adalah A dan E bernilai benar atau true. A dan E bernilai benar atau true. Di sini kita lihat A dan E itu adalah pada rule yang ketiga menghasilkan F. Jika A dan E benar, maka F hasilnya, ya. If A and E, then F. A dan E maka adalah F. Sekarang selanjutnya dari F kita perhatikan bahagian then ini akan atau F ini akan mengisi posisi antecedent atau premis awal, ya, premis kembali menjadi premis, ya. Nah, kita lihat di sini yang mana F yang menjadi bagian premis di sini itu adalah terdapatnya adalah pada rule yang kelima, yaitu if F and G then D. Nah, sebelum kita bisa ke D, ternyata F itu harus digabung dulu dengan G, nggak bisa langsung dari F menuju ke D pada rule kelima karena harus digabung dengan G. If F and G, then D. Maka kita lihat di sini G beradanya adalah pada rule yang keempat. Kita selesaikan dulu penalarannya berarti dari 3 ke 4 dulu. If A and E, then F.
Kemudian jika A, then G. Ya. Jika A, then G. Rule yang keempat. Setelah ada di sini G dan F, baru bisa menghasilkan D pada rule yang kelima. If F and G, then D. Baru bisa kita lanjutkan pada rule yang kelima. Ya, sekarang kita perhatikan lagi then yang akan mengisi posisi if. Kita lihat di sini then yang akan mengisi D yang akan mengisi posisi if itu tidak ada. Ya, tidak ada. Berarti di sini D adalah buntu. Maka kita cari solusi yang lainnya. Solusi yang lainnya yang tertinggal di sini adalah G dengan E. Nah, G dengan E itu kita perhatikan di sini ternyata berada adalah pada rule yang keenam. If E and G then H, maka kita gabung E dengan G akan menghasilkan H. Sekarang H ini kita perhatikan lagi, adakah dia berada pada posisi if? Ya, ada berada pada posisi if. Ternyata kita lihat di sini ada, yaitu adalah pada rule yang ketujuh. Cuma dia digabung dengan C. If C and H then G. Nah, kita lihat di sini kita belum ada C. Kita perhatikan lagi di sini mana yang ada C pada bagian then sehingga bisa kita rubah. Ya. Nah, di sini ada C. C, if A dan B. B tidak ada. Kita perhatikan lagi di sini bahagian B yang berada pada bahagian then. Itu tidak ada. Otomatis di sini hanya adalah menjadi buntu kembali. Oke, yang tertinggal sekarang di sini satu-satunya adalah tinggal G yang akan kita telusuri. Maka kita perhatikan di sini G yang berada pada bagian if itu hanya berada pada rule yang ke-9. Ya, rule yang ke-9. If G then J. If G then J. Kemudian J berada pada bagian if itu adalah pada rule yang ke-10. If J then K. Maka jika J maka K. Sekarang bisa kita katakan bahwa K itu adalah bernilai benar dengan adanya tadi data awal adalah A dan E bernilai benar. Karena K dapat ditelusuri dari data-data yang terdapat pada rule ini. Nah, sekarang bagaimana dengan backward chaining? Nah, kita lihat lagi penalarannya dengan backward chaining. Kalau tadi adalah data awalnya adalah A dan E bernilai benar, maka pada backward chaining justru sebaliknya. Kita mulai adalah tadi dari kesimpulan yang ingin kita capai atau tujuan yang ingin kita capai. Tujuan yang ingin kita capai tadi adalah ingin membuktikan apakah K tersebut bernilai benar. Maka kita beranjak dari K-nya. Apakah K bernilai benar dengan adanya nanti penelusuran sampai ke fakta-fakta di atasnya atau fakta awalnya. Nah, kita mulai dari K. Jika K bernilai benar jika nilainya adalah J. Oke, K bernilai benar jika nilainya adalah J. Itu adalah rule ke-10. Kita perhatikan nanti J di sini yang berada pada bagian if harus berada berikutnya di penelusuran berikutnya dia berubah menjadi bagian then-nya, yaitu adalah pada rule yang ke-9. Ya. K benar jika J-nya benar. Kemudian J-nya benar jika G-nya benar. Kita lihat lagi itu adalah di rule ke-9. Nah, ini kaitannya dengan rule yang keempat. G, telusuri ke sini, maka benar dia apabila A-nya, nilainya adalah A. Maka dapat kita katakan di sini K benar, karena A adalah merupakan data awal. Nah, solusi yang lainnya adalah jika K benar apabila nilainya adalah J. Kemudian nilai J ke G, ternyata tidak satu-satunya J itu adalah relasinya dengan G. Ternyata kita lihat di rule ke-8, J itu juga ada relasinya adalah dengan I dengan A. Maka kita lihat di sini K ke J, ternyata rule ke-8 adalah relasinya adalah I dengan A. Nah, sekarang kita lihat lagi dari bahagian I dengan A ini mana bahagian I dengan A atau A. Dulu kita lihat dia adalah menjadi then. Nggak ada di sini. Kemudian kita lihat lagi berikutnya I. I berada pada bagian then. Ternyata ada pada rule yang ke-7. Di mana rule yang ke-7 itu adalah I nilainya adalah atau kesimpulan daripada I didapat dari C dengan H. Berada pada rule yang ke-7. C dengan H. Nah, sekarang dari C dengan H kita lihat C dan H yang berada pada bagian then. Yaitu ada pada rule yang ke-6 dan pada bagian H dan C pada rule yang ke-1. Nah, kita lihat dulu rule yang ke-6. Rule yang ke-6 H itu adalah dari E dengan G. Ya, H itu adalah dari E dengan G. Nah, G harus kita lihat dulu. Di sini kita belum memperoleh ada nilai E dan belum memperoleh ada nilai G. Kita lihat lagi nilai G yang ada pada bagian atas, yaitu pada rule yang ke-4. Baru
G adalah A, tetapi di sini adalah gabungan dengan E. Kita lihat lagi E di sebelah sini tidak ada, maka otomatis di sini hanya adalah buntu. Nah, kita perhatikan lagi yang tertinggal adalah C. Nah, C di sini ternyata kaitannya adalah ya dengan rule yang ke-1, ya. C itu adalah jika A dan B benar, maka nilainya adalah C. Nah, karena A merupakan salah satu data awal yang dimiliki, maka dapat kita telusuri di sini bahwa K juga bernilai benar dari dua penelusuran dengan dua cara penelusuran terhadap nilai 2J yang dicantumkan di dalam aturan ke-8 dan ke-9 ini. Maka dapat kita simpulkan baik secara forward chaining maupun secara backward chaining, kita menentukan bahwa kesimpulannya atau tujuannya adalah K bernilai benar dengan adanya fakta awal A dan E bernilai benar. Sekarang mari kita lihat munculnya fakta-fakta baru dari hasil penelusuran kita terhadap rule-rule yang kita dapat dari tabel tadi, rule 1 sampai dengan rule 10 tadi ya. Nah, ini ada rule 1 sampai rule 10 tadi. Nah, apa sih fakta baru yang dihasilkannya? Kita lihat dari penelusuran tadi. Ya, jadi kita lihat kita tadi data awalnya itu adalah if A dan E benar maka menghasilkan F ya. If A and E then F, ini adalah fakta yang diberikan tadi. Jadi itu adalah rule ketiga ya. If A dan E maka menghasilkan F. Rule ketiga fakta barunya adalah dari A dan E ternyata fakta barunya menghasilkan F. Kemudian kita beranjak ke rule yang keempat ternyata menghasilkan G. Rule yang kelima ternyata menghasilkan D. Rule yang ke-6 ternyata menghasilkan H, rule ke-9 menghasilkan J, dan rule ke-10 menghasilkan K. Maka kita bisa membuktikan di sini bahwa K adalah bernilai benar. Dari fakta awal A dan E bernilai benar. Selanjutnya kita masuk ke kasus. Ya, di sini terdapat beberapa rule. Ya, kita perhatikan di sini ada 6 rule dan ada data awal dan apa fakta dan tujuan yang ingin kita capai. Nah, dalam kasus ini adalah rule pertama. If suku bunga turun, then harga obligasi naik. Rule yang kedua, if suku bunga naik, then harga obligasi turun. Rule yang ketiga, if suku bunga tidak berubah, then harga obligasi juga tidak berubah. Rule yang keempat, if dolar naik, then suku bunga naik. Rule yang kelima, if dolar turun, then suku bunga naik. Rule yang keenam, if harga obligasi turun, then beli obligasi. Diketahui sekarang kondisinya adalah dolar turun. Maka pertanyaannya, apakah saatnya beli atau tidak obligasi? Maka akan kita coba menyelesaikan ini dengan menggunakan penalaran forward chaining maupun backward chaining. Nah, kita perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya dengan menggunakan inferensi forward chaining. Ya. Kita dapati tadi adalah data awalnya adalah dolar turun dan tujuan kita adalah untuk menentukan apakah kita akan membeli obligasi atau tidak membeli obligasi dengan 6 rule yang kita miliki tadi. Nah, sekarang kita perhatikan data awal kita, ya, karena ini adalah forward chaining, beranjaknya adalah dari data awal. Data awal yang dimiliki itu adalah dolar turun. Maka dolar turun itu terdapatnya pada rule yang kelima. Ya, jadi artinya bukan forward chaining itu adalah data awal, bukan data awalnya adalah harus dari rule 1, tidak. Ya, data awal itu adalah data yang memang ditentukan atau fakta yang ada saat ini, gitu ya. Jadi data awalnya itu adalah dolar turun. Dolar turun itu berada pada rule yang kelima. If dolar turun, then suku bunga naik. Maka kita perhatikan di sini kita beranjak dari data awal dolar turun, maka suku bunga naik. Maka bahagian sesudah then ini harus berada pada bagian if selanjutnya. Nah, then suku bunga naik yang berada pada bagian if, suku bunga naik ini tidak, ini suku bunga naik, ini dia R kedua ya, maka kaitannya rule kelima adalah dengan rule yang kedua. Jika suku bunga naik, maka harga obligasi turun. Nah, sekarang bagian then harga obligasi turun kita perhatikan harus berada pada bagian if selanjutnya. Harga obligasi turun itu adalah terdapatnya nih pada rule yang ke-6. Harga obligasi turun. Maka kita lihat di sini habis dari rule kedua, jika harga obligasi turun maka beli obligasi. Maka bisa kita katakan di sini keputusan kita adalah beli obligasi berdasarkan langkah-langkah inferensi forward chaining ya. Mulai dari tadi rule yang kelima, if dolar turun ya, maka suku bunga naik, itu berada pada rule yang kedua. Jika suku bunga naik, maka harga obligasi turun.
Lanjut kita kecocokannya ke rule yang ke-6, yaitu jika obligasi turun maka beli obligasi. Maka menurut inferensi forward chaining, kita sebaiknya adalah membeli obligasi tersebut karena faktanya adalah dolar turun, hasil inferensinya memberikan kesimpulan beli obligasi. Nah, kita perhatikan di sini munculnya fakta baru ya untuk lebih memvalidasi hasil atau keputusan kita tersebut. Kita lihat di sini munculnya data baru. Ya tadi rule kelima itu adalah fakta barunya adalah suku bunga naik. Rule kedua fakta barunya adalah harga obligasi turun, dan rule keenam adalah beli obligasi. Jadi kesimpulannya di sini adalah beli obligasi setelah kita dapatkan fakta-fakta baru setiap penelusuran dari rule-rule yang berkaitan tadi. Selanjutnya, mari kita lihat langkah-langkah inferensi dengan menggunakan backward chaining. Ya, kita perhatikan tadi di sini. Kalau pada backward chaining ya, kita mulai adalah dengan keputusan atau tujuannya. Tujuannya adalah beli obligasi. Nah, kita lihat rule ke atasnya adalah yang cocoknya itu adalah harga obligasi turun. Pada rule yang ke-6, kita lanjutkan lagi rule yang kedua, suku bunga naik. Lanjut lagi pada rule yang kelima, kaitannya adalah dolar turun. Maka cocok antara fakta dolar turun dengan keputusan adalah membeli obligasi. Maka kita lihat di sini tabel munculnya fakta baru itu adalah dari rule ke-6 adalah harga obligasi turun, dari rule ke-5 suku bunga naik, dan dari rule ke-5 adalah dolar turun. Artinya adalah cocok antara keputusan dengan data awal kita tadi adalah dolar turun. Baik, demikian pembahasan kita mengenai forward chaining dengan backward chaining yang banyak digunakan di dalam strategi penalaran atau penelusuran di dalam sistem pakar. Semoga bermanfaat, semoga Anda mudah memahami, dan sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih.